Atalanta akan menjamu AS Roma di Gewiss Stadium pada pekan ke-36 Serie A 2023/2024. Pertandingan Atalanta vs Roma ini akan kick-off Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, jam 1.45 waktu Indonesia Barat, siaran langsung beIN 1 dan live streaming di video. Dua tim ini baru saja mengalami nasib berbeda di semifinal Liga Eropa. Roma dikandaskan Bayer Leverkusen, sedangkan Atalanta sukses menyingkirkan Marseille untuk lolos ke final. Atalanta mengeliminasi Marseille dengan agregat meyakinkan 4-1. Pasukan kelolosan Gian Piero Gasperini dipastikan menang 3-0 melalui gol-gol Ademola Lookman, Matteo Ruggeri, dan El Bilal Toure pada leg kedua di Gewiss Stadium. Sementara itu, dua gol penalti Leandro Paredes membawa Roma menahan Leverkusen 2-2 di Jerman. Namun, didahului kekalahan 0-2 pada Atalanta mengeliminasi pada leg pertama di Olimpico, anak-anak asuh Daniele De Rossi harus tersingkir dengan agregat 2-4. Atalanta dan Roma saat ini sama-sama memiliki 60 poin di klasemen Serie A. Namun, Atalanta masih punya simpanan satu laga, leg pertama di Olimpico, anak-anak asuh Daniele De Rossi harus tersingkir dengan agregat 2-4. Atalanta dan Roma saat ini sama-sama memiliki 60 poin di klasemen Serie A. Namun, Atalanta masih punya simpanan satu laga. Pada pekan ke-19 lalu, Atalanta menahan Roma 1-1 di Olimpico. Saat itu, Roma masih melatih Jose Mourinho. Atalanta unggul cepat lewat gol Teun Koopmeiners menit 8, kemudian Roma membalas melalui penalti Paulo Dybala menit 39. Paulo Dybala tidak melakukan perjalanan bersama anggota skuad Roma lainnya ke Bergamo saat Giallorossi bersiap menghadapi Atalanta. Penyerang asal Argentina itu masih kurang fit usai mengalami cedera pada laga melawan Juventus. Sebelumnya hari ini, tim berkumpul kembali di Trigoria untuk satu sesi latihan terakhir sebelum terbang ke Bergamo. Dybala tidak masuk dalam skuad dan karenanya akan tetap absen untuk pertandingan penting Serie A besok melawan Atalanta. Roma dan manajer Daniele De Rossi harus segera menghilangkan kekecewaan dari kekalahan hari Kamis dari Bayer Leverkusen saat mereka menghadapi pertandingan, lakukan atau mati, melawan Ladea. Saat ini memiliki poin yang sama dengan 60 poin di klasemen, Giallorossi akan sangat menginginkan kemenangan mengingat tuan rumah memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan, melawan Fiorentina pada 2 Juni, dan De Rossi mengakui pentingnya pertandingan tersebut. Kami tahu betapa pentingnya hal ini bagi kami dan bagi mereka. Mereka sehat tetapi mungkin mereka memainkan lebih banyak pertandingan daripada kami, kata De Rossi. Ini akan menjadi pertandingan yang berlangsung selama 90 menit, kedua belah pihak mungkin kekurangan kekuatan. Kami mempersiapkan pertandingan dalam 48 jam setelah pertandingan intens seperti Leverkusen, tapi kami percaya diri. Menambahkan, ini adalah pertandingan yang penting bagi kedua klub. Yang membuat situasi semakin sulit bagi klub ibu kota adalah absennya pemain bintang Paulo Dybala dan bek kiri Leonardo Spinazzola karena cedera. Untuk menggantikan La Joya, De Rossi diperkirakan akan beralih ke bintang muda Tommaso Baldanzi. Perjalanan Roma di Liga Eropa untuk musim 23/24 berakhir tadi malam di Leverkusen. Giallorossi tidak mampu menyelesaikan comeback mereka melawan tim asuhan Xabi Alonso dan menderita kekalahan agregat 4-2. Pendapatan klub dari perjalanan Roma di Liga Eropa tahun ini terungkap dalam artikel hari ini oleh ForzaRoma.info. Menurut portal berita Roma, Giallorossi memperoleh total 22 juta euro untuk upaya mereka di Eropa. Tahun lalu, Roma mendapat hadiah 31 juta euro berkat kemajuan mereka ke final di Budapest. Jika klub ibu kota lolos ke Liga Champions tahun depan, pendapatannya akan mencapai 50 juta euro. Wakil Kapten Roma Gianluca Mancini menulis pesan kepada para penggemar sehubungan dengan tersingkirnya Roma dari turnamen Liga Eropa. Mancini,
yang gol bunuh dirinya terbukti merugikan pada leg kedua tadi malam melawan Bayer Leverkusen, menulis pesan berikut di Instagram, perjalanan lain di Eropa yang penuh emosi, malam yang tak terlupakan, pertarungan langsung berakhir, semuanya bersama-sama, di dalam dan di luar lapangan. Kami mengucapkan selamat tinggal pada Eropa dengan kepahitan dan kesadaran telah memberikan jiwa kami untuk warna-warna ini. Dengan pikiran kami sudah tertuju pada komitmen berikutnya dan siap untuk segera kembali. Sebagai kelompok besar, lebih kuat dari sebelumnya. Seperti keluarga, seperti Roma. Tersingkirnya tadi malam dari Liga Eropa tidak menghalangi Roma untuk naik lebih jauh di klasemen 5 Liga Top UEFA. Usai bermain imbang 2-2 dengan Bayer Leverkusen tadi malam, Roma nyatanya mampu naik ke peringkat 6 dan mengalahkan Inter di klasemen UEFA. Giallorossi saat ini menjadi klub Italia dengan peringkat tertinggi dengan 101 poin koefisien. Mereka hanya tertinggal dari tim seperti PSG, Bayern Munich, Liverpool, Real Madrid dan Manchester City. Musim Leonardo Spinazzola telah berakhir. Bek sayap Italia ini harus absen selama sisa musim ini setelah mengalami cedera saat Roma bermain imbang dengan Bayer Leverkusen baru-baru ini pada Kamis malam. Setelah keluar pada menit ke-21 dalam laga Bayer Leverkusen Roma karena cedera, pemain sayap kiri tersebut menjalani tes di Trigoria hari ini yang menunjukkan adanya cedera pada fleksor paha kanannya. Cedera ini biasanya membutuhkan pemulihan lebih dari 2 minggu. Namun musim Roma akan berakhir 15 hari lagi yang membuat Spinazzola kecil kemungkinannya bisa bermain lagi untuk Giallorossi. Roma akan mempermanenkan transfer Angelino. Bek sayap Spanyol ini dikatakan telah mengesankan semua orang di klub, termasuk Daniele De Rossi yang meminta Roma untuk mengaktifkan opsi pembelian dalam kesepakatan pinjaman Angelino dari Leipzig. Lapor Filippo Biafora dari Il Tempo, sang pemain ingin bertahan di ibu kota Italia meski sempat mendapat minat dari klub lain di luar negeri. Roma akan segera memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian senilai 5 juta euro, yang dapat dibayar dalam 3 tahun. Klub hanya menunggu penunjukan direktur olahraga baru sebelum memicu opsi untuk bertahan lama di Angelino. Roma berniat mengabaikan semua pendekatan dari tim yang tertarik pada Miles Skriniar musim panas mendatang. Kiper asal Serbia ini terbukti lebih dari mampu memimpin tim. Setelah memberikan kehidupan baru bagi Roma sejak keputusan De Rossi menjadikannya kiper pilihan pertama pada awal Februari. Penampilan Skriniar terus meningkat kualitasnya dalam beberapa bulan terakhir dan sang pemain kini menjadi starter yang tak terbantahkan dan menjadi pilar masa depan klub ibu kota. Faktanya, Skriniar dianggap sebagai landasan dalam rencana masa depan klub dan Roma tidak akan mempertimbangkan tawaran apapun untuknya. Lapor Corriere dello Sport, Daniele De Rossi telah menginstruksikan klub untuk menolak proposal untuk Skriniar yang akan datang dalam beberapa bulan ke depan.